Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop, dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-149. Kali ini akan membahas Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 3 ayat 20 sampai dengan 30 dengan judul perikop Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau mengalir dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rema firman-Mu yang boleh memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin akan ada banyak ayat-ayat yang sulit kita mengerti di dalam pembacaan kita kali ini. Karena sekali lagi saya mau memberikan insight atau pencerahan bagi saudara semua bahwa banyak kali ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab suci kita sukar dipahami karena perbedaan budaya, perbedaan waktu atau timeline, dan juga perbedaan sastra dan bahasa. Ya. Jadi di sini penting bagi kita menafsirkannya dengan sudut pandang semitik, atau dengan kata lain kita harus membaca, merenungkan firman ini seperti ketika firman ini ditulis. Saudara tidak bisa berasumsi dengan sudut pandang kita hari ini, atau saudara mengartikannya dengan pikiran saudara seenak perut seperti zaman sekarang gitu ya. Enggak bisa. Kita harus belajar merendahkan hati dan mencari referensi. Dan puji Tuhan hari ini teknologi kita canggih saudaraku ya. Sehingga kita bisa mencari searching kalimat atau kata yang mungkin sulit dipahami ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus dan murid-muridnya kembali dalam pelayanan yang luar biasa. Mereka disertai dengan tanda-tanda yang heran. Banyak orang mengalami mujizat, disembuhkan, dilepaskan dari roh jahat. Dan kali ini mereka tiba ke suatu rumah.
dan di dalam rumah itu mereka bahkan tidak bisa makan. Ya, karena apa? Karena ada begitu banyak orang berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, yang aneh di sini ialah, saudaraku, tiba-tiba ya ada sanak keluarga Yesus. Ya, Yesus dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Yusuf dan juga Maria. Tentu dia memiliki saudara-saudara yang saya percaya mereka juga ada di bawah tekanan. Tekanan siapa, saudaraku? Jelas, mereka di bawah tekanan golongan Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang mungkin saja mengintimidasi keluarga ini. Karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah kelewatan batas, Yesus popularitasnya sudah terlalu besar, sehingga exposure sudah tidak lagi membuat orang cukup menghormati orang-orang Farisi, ya, pemimpin-pemimpin agama dan ya imam-imam kepala lainnya. Sehingga mereka mungkin saja mengintimidasi keluarga Yesus. Sampai-sampai keluarga Yesus berkata, ia tidak waras. Ia gila. Nah, dalam masyarakat Yahudi abad pertama, saudaraku, ya seperti kita juga sih sebenarnya, keluarga itu adalah pusat kehormatan. Tapi lebih-lebih pada masa itu ya, jika seseorang dianggap gila atau menyimpang, maka seluruh keluarganya dipermalukan. Ketika keluarga Yesus mengatakan bahwa ia tidak waras, di sini kata dia itu mengacu kepada Yesus ya. Ini menunjukkan mereka mengalami tekanan sosial yang mereka hadapi. Jadi sebagai keluarga besar, mereka merasa perlu harus mengendalikan Yesus demi menjaga reputasi keluarganya. Supaya ya jauh dari intimidasi. Saudara bisa bayangkan ya, orang Farisi, imam kepala, ahli-ahli Taurat itu berpengaruh loh. Ya, zaman sekarang itu, ini orang-orang yang lumayan suaranya didengar oleh pemerintah. Levelnya mungkin seangkatan seperti anggota dewan seperti itu. Kalau saudara bikin masalah yang mengganggu kenyamanan dan orang-orang yang punya jabatan ini, wah saya wajar sih ya kalau mereka diintimidasi. Sehingga mau tidak mau mereka harus dalam tekanan sosial yang berat itu, mereka harus berkata, Yesus tidak waras. Mereka mau mengamankan Yesus. Dalam bahasa aslinya, tidak waras itu menggunakan kata ekseste. Itu berarti di luar akal sehat. Hal ini bukan sekedar aneh, saudaraku. Tapi dianggap melanggar norma religius atau sosial yang berat. Waduh, saudaraku ya. Sudah bisa bayangkan, segala cara dipakai oleh si jahat untuk menggagalkan pekerjaan Allah. Pelayanan yang radikal, yang penuh kuasa seringkali disalahpahami justru oleh orang terdekat, bahkan keluarga sendiri, saudaraku. Saya juga mengalami saya di era akhir tahun 2000-an ketika anak-anak muda itu dijangkau dalam sebuah pelayanan. Saya ingat tahun 2000 awal itu, 90 akhir dan 2000 awal itu banyak pelayanan kebangunan rohani yang mulai melanda Kalimantan Tengah ya. Kota kami Palangkaraya khususnya. Mungkin di daerah-daerah juga. Tapi pada masa itu banyak penjangkauan terjadi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Termasuk waktu itu saya masih mau lulus SMA waktu itu, saudara ya. Jadi saya dijamah Tuhan lewat sebuah KKR, tapi sebelumnya juga saya dilayani oleh teman saya sehingga saya boleh mengenal Tuhan. Kita bertobat, kita sungguh-sungguh, kita ikut kebaktian, kita belajar hidup kudus, kita meninggalkan pergaulan yang buruk. Anehnya, perubahan hidup yang luar biasa itu terjadi secara masif, saudaraku ya. Banyak sekali sekolah-sekolah mengadakan persekutuan doa. Saat itu banyak SMP, SMA, banyak yang bergabung, dijamah, dilawat oleh Tuhan sehingga mereka bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Namun pada masa itu kegerakan yang seperti ini justru dianggap oleh gereja-gereja tradisional, dianggap ya mengganggu lah, tidak sesuai dengan gaya ibadah mereka, tidak sesuai dengan liturgi, tidak sesuai dengan ya
kebiasaan, apalagi ekspresif. Jadi keluarlah edaran dari gereja tradisional yang sudah lumayan besar di kota kami, bahwa pelayanan-pelayanan seperti ini sesat. Nah, padahal kan aneh, saudaraku, banyak orang bertobat kok sesat. Anehnya pada masa itu orang tua lebih suka anaknya mabuk, orang tua lebih suka anaknya ngerokok, mabuk-mabukan miras, mungkin pakai obat, daripada anaknya bertobat dan ikut Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Aneh pada masa itu, memang aneh, saudaraku. Ini fakta yang harus saya beberkan. Persis seperti apa yang terjadi di sini. Yesus melayani dengan luar biasa, disertai tanda-tanda yang heran dan dahsyat. Dan begitu banyak orang dilawat oleh Tuhan, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Kenapa bisa-bisanya keluarga Yesus bilang bahwa ia tidak waras? Kalau ia tidak waras, saya yakin, saudaraku, tidak akan ada banyak orang yang mengikuti Yesus kemana-mana. Yesus itu seperti artis yang ditunggu di mana-mana. Karena apa? Karena dia disertai dengan kuasa. Orang tidak bisa memungkiri itu. Ia berkhotbah pun berbeda. Dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ia berkhotbah dengan penuh kuasa. Sehingga membuat orang takjub dengan apa yang ia sampaikan. Tapi lagi-lagi ya, karena tekanan sosial yang berat itu, keluarga mau tidak mau harus mengatakan seperti itu. Padahal kenyataannya tidak. Yang kedua, ada tuduhan berat lagi. Kali ini datang dari pemimpin-pemimpin agama pada masa itu. Ahli Taurat menuduh Yesus kerasukan Beelzebul dan mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Waduh, ini tuduhan yang serius, saudaraku. Karena mereka merasa Yesus terlalu populer, sehingga mereka iri hati, dengki, dan mencari salahnya Yesus itu di mana. Tapi mereka tidak ketemu. Lalu mereka mulai mau mempengaruhi orang banyak dengan menggunakan istilah ini. Ini biasa, saudaraku. Ya, elit-elit rohani itu biasanya akan berusaha untuk membodohi jemaat dengan statement-statement yang mereka buat sendiri. Oleh karena mereka adalah rohaniwan, dianggap bahwa apa yang keluar dari mulut mereka itu selalu benar. Jadi maka saudara harus hati-hati. Kadangkala ada pemimpin agama itu yang disetir dengan kepentingan-kepentingan. Hati-hati, entah kepentingan orang lain atau kepentingan dirinya sendiri. Maka dia akan menghalalkan segala cara, termasuk menjegal lawan-lawannya. Dalam hal ini, ahli Taurat menganggap bahwa lawan mereka adalah Yesus. Popularitas Yesus memudarkan perhatian orang kepada mereka. Sementara mereka itu sangat suka diperhatikan, sangat suka sekali dipuji, dihormati di mana-mana. Itu kan disebutkan oleh Yesus. Makanya apa yang Yesus bahas di sini kebanyakan oleh ahli Taurat ini, orang-orang yang sombong, yang suka sekali berdoa di tikungan jalan, yang suka bersedekah supaya dipamerin sama orang lain, yang suka melakukan kegiatan agama supaya dipuji orang. Ya ini, saudaraku ya, Yesus dituduh menggunakan kuasa Beelzebul. Saya pernah membahas ini. Ya, Beelzebul itu, saudaraku, itu dalam bahasa, akar katanya bahasa Ibrani ya, Baalzebul. Secara harafiah itu berarti tuan yang tinggi. Ya, secara harafiah. Namun itu suka diplesetin ya, karena itu kan Baalzebul kan pemujaan terhadap Baal, saudara ya. Atau tuan yang tinggi ini diplesetkan menjadi Baalzebub, artinya tuan dari para lalat, tuan dari lalat. Sebagai bentuk ejekan terhadap dewa sesembahan orang kafir, saudara ya, dalam perjanjian lama. Dengan menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul, berarti mereka sedang menuduh bahwa kuasa Yesus itu berasal dari setan, bukan dari Allah. Dan ini adalah sebuah tuduhan yang serius. Karena dalam konteks Yahudi, kalau menuduh nabi Allah atau nabi Tuhan itu kerasukan setan, itu adalah hujatan kelas berat, saudaraku. Itu adalah blasfemi. Ya. Banyak orang tidak menolak kuasa Allah, tetapi menyesatkan maknanya. Ini adalah bentuk penolakan dari kebenaran rohani, saudaraku. Ya. Lalu apa jawab Yesus? Di sini Yesus, kalau saudara membaca ya, terdengar bahwa nada suaranya itu atau kalimatnya itu dia marah. Dia tegas menjawab. Bagaimana iblis bisa dapat mengusir iblis?
Jadi gaya logika Yesus itu adalah gaya Midras Ibrani, gaya Midras Yahudi. Menjawab tuduhan dengan analogi yang memecahkan absurdis tuduhan itu sendiri. Dalam budaya retorika Ibrani, gaya bicara Yesus disebut kal vachomer. Jika hal kecil saja tidak mungkin, apalagi hal besar. Ya, jika rumah terbagi-bagi melawan dirinya, ia akan runtuh. Itu adalah logika yang semua dijawab Yesus itu menggunakan logika dengan gaya retorika kal vachomer, gaya Midras Yahudi. Jadi kalau saudara tidak mengerti, kalau saudara mengartikan dengan pemahaman saudara sendiri, itu salah. Kita harus melihat dari sudut pandang budaya penulis kitab suci ini. Bahwa pada masa itu gaya bahasa di dalam berretorika, rabi-rabi ya, itu seperti ini. Ada beberapa di sini disebutkan oleh Yesus dan ini sebenarnya masuk akal kita saja ya, masuk akal. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, betul. Jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan, betul. Itu jawaban yang masuk akal sebenarnya. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudah tiba kesudahannya. Yesus menjawab itu ya dengan perumpamaan seperti itu, saudaraku. Dan harusnya itu masuk dalam pemikirannya ahli Taurat. Karena mereka tahu gaya retorika seperti ini. Dan itu masuk akal. Kalau mereka menuduh Yesus mengusir iblis dengan kuasa iblis, lah dari dulu iblis akan habis kalau mereka saling bertempur satu dengan yang lain. Dari dulu nggak perlu Tuhan turun tangan, mereka akan dengan sendirinya mati. Ya, mereka akan punah. Tapi nggak seperti itu. Yesus menjawab kemudian apa? Dia menggunakan sebuah perumpamaan yang lain lagi. Ya, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampasnya. Merampas harta bendanya jika ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu. Nah, saudara pahamkah di sini? Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat semitik dan simbolik. Orang kuat itu bicara iblis. Rumah itu bicara wilayah kekuasaan iblis. Dalam hal ini, di dalamnya ada harta, yakni manusia yang dibelenggu. Yang lebih kuat itu adalah Yesus, Sang Mesias. Nah, jadi kalau saudara membaca ini, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat, berarti tidak seorang pun bisa menaklukkan iblis dan merampas harta bendanya, artinya manusia yang dibelenggu olehnya, jika ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu. Jadi Yesus lebih kuat, dia terlebih dahulu mengikat orang kuat. Ini perumpamannya seperti ini. Jadi Yesus mengatakan bahwa ia jauh lebih berkuasa dan dalam kuasanya ia menaklukkan iblis, ia menaklukkan setan. Jadi bukan kuasa iblis yang dia pakai, tetapi kuasa Allah sendiri. Yesus bukan pelayan setan. Yesus adalah penakluknya. Saudaraku, dan yang terakhir, di sini cukup serius. Ucapan Yesus ini cukup serius dan ini juga harusnya saudara ingat. Segala dosa dan hujat akan diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun. Waduh, mengerikan saudaraku. Mengerikan ini. Ini kata-kata yang mengerikan. Ini pernah dulu ditanyakan, kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Membuat beberapa adik-adik rohani saya yang bertanya kepada saya, Kak, katanya menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak terampuni. Aku takut, aku tidak tenang, Kak. Bagaimana kalau aku ini pernah menghujat Roh Kudus dan dosaku tidak diampuni? Saya kasih tahu dengan dia bahwa kalau engkau merasa rasa bersalah seperti ini, sebenarnya engkau sudah benar hatimu, saya bilang. Kalau engkau merasa was-was, kalau engkau merasa berdosa dan engkau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan dan engkau disadarkan seperti ini, saya katakan Roh Kudus masih ada dalam hatimu. Saudaraku, saudara mau tahu seperti apa ketika Roh Kudus meninggalkan seseorang? Ya seperti ahli-ahli Taurat itu. Ya, mereka terlihat rohani, mereka terlihat tetap menjalankan ibadahnya, tetapi hatinya busuk seperti kuburan, penuh dengan dendam, dengki, penuh dengan kebencian,
bahkan penuh dengan keinginan untuk membunuh. Itulah iblis. Itulah dimana orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Tapi kalau saudara, saya mau katakan saudara yang hari ini selalu berpikir, Tuhan, aku ini pendosa. Tuhan, aku ini bersalah, Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara dalam track yang benar. Ketika engkau selalu berpikir, Tuhan, bro, aku nih rasanya tertuduh banget hatiku. Rasanya aku tidak layak. Aku takut kalau aku mati, aku masuk neraka. Saya bilang sama dia, bro, hatimu tuh benar. Ketika kau merasa seperti itu, berarti engkau sadar akan dosa dan pelanggaranmu. Engkau benar, trackmu sudah benar. Kalau ada orang yang dalam pelayanan dalam hidupnya seperti orang Farisi, aku ini melayani. Aku ini seorang diaken penatua. Oh, aku ini pendeta senior. Oh, aku ini pastor. Kesembuhan yang sangat dipuja-puji orang. Kalau aku di sorga nanti, Tuhan sudah mempersiapkan tempat yang besar, istana yang megah buat aku karena pelayananku di bumi luar biasa. Mereka yang tidak melayani mereka akan binasa. Mereka yang tidak melayani rumah mereka adalah kandang kuda. Mereka yang tidak melayani rumahnya tidak selesai, atapnya tidak selesai, mereka akan diguyur hujan. Oh, mereka yang tidak melayani mereka akan tinggal di padang. Mereka akan kehujanan. Ini adalah pikiran orang yang picik, yang sombong, yang merasa lebih daripada orang lain. Kalau saudara punya sindrom itu, saya kasih tahu, maaf, Roh Kudus mungkin saja sedang tidak ada dalam hidupmu. Engkau seperti orang Farisi. Engkau merasa dirimu benar. Orang Farisi memandang pemungut cukai gimana? Tuhan, aku berterima kasih. Karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa dua kali dalam seminggu. Aku melakukan ini dan itu. Tidak seperti dia. Waduh, saudaraku, sombong minta ampun. Jauhkan hati saudara dari hati yang seperti ini, saudaraku ya. Rasul Paulus bagaimana, saudaraku? Ini rasul luar biasa sekali. Rela menderita untuk memberitakan kabar sukacita, berita Injil oleh Yesus Kristus kemana-mana. Tapi saudaraku, di akhir menjelang akhir hidupnya, dia berkata, aku ini orang yang paling berdosa. Dengan segala pencapaian itu, dengan segala pencapaian pelayanannya, bisa-bisanya dia berkata di akhir menjelang akhir hidupnya, aku ini seorang yang paling berdosa. Pertama-tama dia bilang, aku rasul yang paling hina. Aku yang hina daripada orang kudus. Tapi yang paling terakhir dia berkata, aku ini orang yang paling berdosa. Saudara harus mencapai goal seperti ini. Memandang diri saudara kecil di hadapan Tuhan. Dan segala pelayananmu tidak ada artinya di hadapan kasih anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yudaisme, pengampunan itu tersedia bahkan untuk dosa berat, asalkan pelakunya bertobat. Namun, kalau saudara menolak dengan terang dan sadar dan dengan keras kepala, sambil menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan, itu adalah bentuk hujat yang paling berat, saudara. Dalam budaya rabbinik, hujat ini disebut dengan bahasa yang tidak asing bagi saudara. Haram, pengasingan mutlak. Artinya orang itu memisahkan diri dari kasih karunia dan komunitas Allah. Jadi jangan pernah bilang pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan setan. Dulu saya ingat ketika tahun awal 2000-an ya, begitu banyak mujizat yang terjadi. Orang dijamah Tuhan, orang disembuhkan Tuhan. Bisa-bisanya ada pendeta yang bilang, oh itu sesat, oh itu roh jahat yang bekerja. Bisa-bisanya. Karena apa? Karena iri hati. Persis mengulang kembali. Dan maaf kata kalau saya bahas lagi. Ya, saya tidak tega untuk membahas ini. Pendeta-pendeta yang berkata seperti itu, beberapa di antaranya, itu banyak yang akhirnya meninggal muda, saudaraku. Entah karena mereka menghujat Roh Kudus ya, saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingin menghakimi lah. Saya tidak ingin menghakimi, tetapi saya menjadi saksi sendiri. Ada pendeta yang begitu radikal menolak Roh Kudus dan berkata itu pekerjaan setan. Satu keluarga habis. Sampai heran saya. Dari orang tua, anak, habis semua. Gile, saya bilang. Maka hati-hati, saya tidak menakut-nakuti saudaraku ya. Kalau saudara tidak dalam kapasitas
Bahkan Yesus sendiri tidak menghujat. Ya. Ada nabi-nabi besar pun tidak menggunakan kata hujat. Maka jangan saudara menghujat. Saudara ya. Kalau saudara itu di luar pemahamanmu. Jangan dengan dimotivasi oleh iri hati lalu engkau berkata menjelek-jelekan pelayanan orang lain, saudaraku. Biarlah engkau melihat dari buahnya saja dan mendoakan. Itu adalah bentuk kasih yang mengalahkan penghakiman. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami kebenaran firman-Mu. Dan di kesempatan kali ini kami bersyukur Engkau sudah memperlengkapi hati dan pikiran kami dengan rema, pengertian dan pemahaman yang mendalam akan firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, tolong kami boleh menghidupinya hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami dalam doa. Besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh dalam kebenaran firman dan selalu memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.